Halo, selamat malam. Malam, Saya, Pak. oh, mudah-mudahan suara saya lagi di kafe loh. Saya kan, kemudian meja saya ada modal. Oke, pertemuan 11. Benar sih. Pertemuan 11 ini saya akan menjelaskan, kita ngobrol aja ya, karena PowerPoint lagi nggak terlihat yang ada di modul aja. Gitu. Kita akan ngobrolin soal metode yang cukup bersejarah juga, salah satunya seumuran dengan elektrik dan enggak, lebih mudah daripada elektrik, seumuran dengan AHP, yaitu metode Prometheus. Prometheus itu uh, apa ya, ini ditemukan sekitar awal 80-an dan disempurnakan terus-menerus ya. Jadi ini adalah metode yang salah satu metode pionir juga ya. Jadi banyak metode yang dipengaruhi oleh Prometheus. Uh, banyak 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 juga di bidang-bidang seperti bisnis, lembaga pemerintah, transportasi, kesehatan, pendidikan pakai metode ini, gitu. Uh, jadi ini tidak waktu itu kan memang pengambilan keputusan itu masih cukup jarang ya menggunakan sistem-sistem seperti ini. Jadi ini membantu mereka untuk menemukan alternatif yang paling sesuai dengan tujuan dan pemahaman mereka tentang masalah yang sedang dihadapi. Kemudian memberikan rasionalisasi juga metode Prometheus ini tadi untuk menyusun masalah kelompok, mengidentifikasi lingkup konteks dan sinergi dan kelompok tindakan dan menyoroti alternatif utama dan alasan tersebut. Yang mengenalkan metode ini itu juga namanya Jean-Pierre Brets. Kalau dari nama-namanya itu kan dari Prancis, dari University of Brussels tahun 82. Kemudian ada juga Profesor Bertrand Pascal di Brussels untuk eksistensinya seperti Gaia, Gaia ya utama ini. Oke. Kemudian kita akan bahas mengenai keputusan Prometheus Gaia itu istilah-istilahnya itu kan biasa ya, ada pilihan gitu, alternatif yang serangkaian terbentuk. Kemudian ada prioritas, ada alokasi sumber daya, peringkat, dan resolusi konflik. Gitu. Misalkan kalau ada yang tidak sesuai kayak gini sebenarnya. Oke. Jadi tujuan utama dibentuknya dari sebuah metode Prometheus itu adalah kesederhanaan, kejelasan, dan kestabilan. Jadi itu yang harapan untuk metode Prometheus ini dapat digunakan. Jadi outranking juga dia. Kemudian kita lanjut ke dominasi kriteria, itu masalah rumus ya. Bisa dilihat lagi di di modul gitu. Tipe-tipe dasar Prometheus ini saya juga seperti elektrik kemarin saya tidak memberikan contoh soal karena ini cukup rumit juga gitu, karena di sini dia menggunakan tipe dasar. Jadi untuk normalisasinya itu masing-masing kriteria itu punya jenisnya masing-masing gitu ya, fungsi preferensi gitu. Dua alternatif derajat preferensinya kayak gimana gitu, kayak modelnya kayak mirip fuzzy logic gitu ya. Semakin kecil nilai deviasi, semakin kecil nilai preferensinya, semakin besar deviasinya, semakin besar nilai preferensi. Kita ada 6 tipe dasar yang digunakan dalam Prometheus. Gitu. Ada kriteria biasa, usual criterion, gitu. Loyalty threshold, perhitungan tipe dasar itu jarang. Kemudian U-shape, bentuknya kayak uruku, gitu. Atau kriteria kuasi kriteria digunakan dalam penilaian suatu data dari segi kualitas dan metode. Menggunakan satu threshold,
kecenderungan yang sudah ditentukan atau indifference. Kemudian ada kriteria dengan preferensi linear, criterion with linear preference atau V-shape. Jadi nanti dibentuk grafiknya tuh huruf V gitu. Tipe linear acap kali digunakan dalam penilaian dalam segi kuantitatif dan atau banyaknya jumlah, di mana tipe ini menggunakan satu threshold juga atau kecenderungan yang sudah ditentukan dalam kasus ini. Threshold itu adalah preference. Tadi indifference. Yang keempat ada preferensi linear atau dan area tidak berbeda atau linear quasi-linear with linear preference and indifference. Jadi gabungan antara preference dan indifference. Mirip dengan tipe linear yang sering digunakan dalam segi kuantitas sampai jumlah. Selanjutnya kelima ya, kriteria level atau level kriteria yang mirip dengan quasi digunakan. Kualitas itu. Kemudian ada yang terakhir itu kriteria Gaussian. Mencari titik aman atau pada data yang bersifat kontinu dan berjalan terus. Mana ya, kalau saya nyuruh kalian mengerti juga agak susah gitu. Karena ini juga lebih ke arah matematika terapan yang memang benar-benar agak rumit ya kalau misalkan kita yang di decision support system yang membuat sebuah sistem. Karena ini condong ke matematika murni. Ya, ada fungsi-fungsi yang harus dijalankan. Saya juga kesulitan sih di Prometheus. Jadi ya seperti itu Prometheus. Kemudian kita ada prosedur juga menghadapi Prometheus ini, gitu, yang dilakukan adalah penentuan deviasi berdasarkan perbandingan berpasangan. Jadi kalau biasanya kita itu ngitungin normalisasi, sekarang penentuan deviasi itu sangat berbeda banget ya dengan kita misalkan kalau di metode Sol kita gampang ya. Itu jadi nilai alternatif dibagi dengan max kalau dia bertipe ke benefit atau keuntungan, atau alternatifnya atau ininya dibagi dengan alternatif ketika dia nilai minnya dibagi dengan alternatif ketika dia berfungsi sebagai cost atau kerugian. Tapi di sini adalah penentuan deviasi dengan berbagai macam tipe-tipe yang sebelumnya saya bilang tadi. Kalau tipe Gaussian kayak gini rumusnya, kalau tipe quasi kayak gini, kalau tipe V-shape kayak gini, jadi itu lumayan, jadi beda-beda. Ya. Kemudian baru penghitungan preferensi, langsung perhitungan preferensi dia. Nah, kemudian ada indeks preferensi global, perhitungan aliran ranking, ada peringkat parsial, perhitungan aliran ranking bersih dan peringkat lengkap. Jadi di sini ada tahap-tahap lagi, walaupun kita sudah menetapkan nilai preferensi. Itu langkah-langkahnya. Kalau kita masuk lagi ke dalam step by step-nya yang lebih jelas gitu, tahapan-tahapan gitu. Yang pertama kita jelas membuat perhitungan alternatif gitu, kayak menentukan alternatifnya apa aja. Alternatifnya gitu minimal ada 2 ya. Kalau misalkan kayak kita ingin menentukan ini, kalau enggak ya ini kayaknya error sih kalau nggak salah ya. Nah, selanjutnya kita menentukan kriterianya apa saja. Jadi setelah kita punya alternatif, kita punya kriteria. Kalau saya balik ke fundamental DSS ya, kita punya alternatif, kita punya kriteria. Tapi biasanya kita kerjain kriteria itu baru alternatif. Ya, karena ketika kita nggak masalah sih. Jadi setelah alternatif kita dapat, kriteria kita dapat, kita baru hitung bareng-bareng. Jadi nggak masalah atau alternatif dulu atau kriteria dulu. Biasanya ada orang yang berpikir dari alternatif. Jadi banyak alternatif itu dikumpulkan, kemudian dicari kriteria apa saja yang masing-masing alternatif itu punya sehingga dia nanti dijadikan list. Atau ada beberapa orang yang berdasarkan kriteria, saya punya kriteria A, B, C, D, dan saya akan mencari alternatif yang memiliki kriteria-kriteria tersebut. Gitu. Jadi nggak salah. Setelah tahap 1 dan tahap 2 yaitu menentukan alternatif dan menentukan kriteria, kita lanjut pada penentuan dominasi kriteria. Ketika menentukan kriteria, decision maker harus menentukan bobot atau dominasi kriteria lainnya. Boleh memiliki bobot yang sama atau berbeda. Jadi itu gimana sih dominasi kriteria antara satu sama lain? Kalau kita tuh kayak mulai di pembuatan kriteria di paling enak tuh ada di KHP ya. Jadi ini kayaknya lebih penting deh daripada ini. Ini sama nih pentingnya sama si ini gitu. Atau alternatif atau kriteria pertama sama pentingnya sama kriteria ketiga nih. Gitu. Ya.
Nah, selanjutnya baru menentukan tipe preferensi untuk setiap kriteria yang paling cocok berdasarkan dari pertimbangan decision maker. Nah, nilai preferensi yang tadi kayak tadi ada usual, quasi, linear, prefer, linear question, linear quasi, dan Gaussian. Gitu. Jadi ada 6 tipe yang harus kalian gunakan dalam menentukan nilai preferensi setiap kriteria. Selanjutnya, memberikan nilai threshold atau kecenderungan setiap kriteria berdasarkan preferensi yang telah dipilih. Gitu. Kecenderungannya itu apa? Indifference, preference, atau Gaussian. Gitu. Selanjutnya terakhir adalah menghitung entering flow, leaving flow, dan net flow. Nilai entering flow itulah jumlah dari alih mendekat pada node yang merupakan karakter pengurangan dari outranking. Leaving flow yang memiliki arah menjauh. Nilai net flow adalah penilaian secara lengkap. Gitu. Ada entering flow dikurangi dengan leaving flow. Jadi gampangnya kalau misalkan entering flow adalah sama kayak di topsis. Jadi mendekati nilai solusi ideal positif. Kalau living flow itu sama kayak yang terjauh dari solusi ideal negatif. Jadi kalau net flow itu ya dikurangi aja. Gitu. Jadi nilai positif dikurangi nilai negatif dalam sebuah node. Jadi kayak gitu ya. Promite ini agak ribet terutama di masalah penentuan tadi tipe-tipe itu ribetnya di situ. Jadi tidak ada kasus yang saya bisa ajarkan karena ini juga sekedar tahu gitu. Jadi saya juga secara pribadi tidak menyarankan pada Promite dan Elektrik karena satu itu buat saya pribadi agak ribet gitu. Jadi gampangnya kayak gini. Inovasi adalah sesuatu yang memudahkan atau memberikan akurasi lebih atau memberikan nilai tambah lah daripada permasalahan tersebut. Nah, gitu. Kalau misalnya pribadi saya, in my opinion, itu bukan secara umum gitu. Mungkin ada di luar sana yang menyatakan, Promite itu bagus, Elektrik itu bagus, betul. Dari sisi mana gitu kan? Dari sisi saya yang memudahkan itu nggak dapat sih. Elektrik sama Promite itu nggak dapat untuk memudahkan saya gitu. Karena itu cukup ribet di situ, tapi mungkin itu menjadi suatu kasus juga untuk misalkan kita bandingin Soul sama Promite gitu. Mungkin dari segi akurasi, mungkin akurasi Promite jauh lebih bagus ya dibandingkan jauh ya lebih bagus daripada Soul. Kita lebih gampang menggunakan Soul dong daripada menggunakan menggunakan si Promite gitu. Jadi kita lebih gampang, sehingga kita akan lebih sering menggunakan Soul daripada itu. Dan sebenarnya pun gitu sebagai decision maker pribadi yang misalkan kita hanya menggunakan decision making untuk kepentingan pribadi saja ya sudah cukup untuk kita itu menggunakan metode-metode Stoic gitu. Karena tujuan kita tidak serumit yang harusnya kita pecahkan. Nah, kalau misalkan kita itu ditutup sama perusahaan, data kita besar, dan apa yang kita nanti putuskan itu berdampak besar bagi sesuatu, ya itu akan menjadi perhitungan berbeda ya. Jadi akurasi akan jauh lebih diperhitungkan dibandingkan dengan kemudahan. Nah, kayak gitu. Oke. Saya iseng-iseng lagi ya, ngisiin life skill dalam DSS ya. Oke. Cara kalian sebuah keputusan itu akan berbeda-beda setiap dengan masalah yang kalian hadapi. Gitu. Jadi, misalkan kalian itu punya masalah hanya untuk memilih makan siang bareng gebetan. Makan siang ya, saya anggap itu biasa aja gitu. Jadi kalian pakai metode yang gampang kayak misalkan di bawahnya Soul itu ada yang misalkan sum biasa aja dengan robot yang sama aja gitu. Ya udah bisa pakai kayak gitu selesai. Kemudian lebih serius gitu, mungkin ada budget 2 juta, kalian mau beli apa ya, mau belanja apa yang jutaan ya, mau beli hard disk gitu, hard disk eksternal deh gitu, budget 1 juta atau 2 juta, itu mungkin kalian pakai Sol gitu, kalian pakai WP, naik nih beli motor, udah mulai nih nggak bisa nih kriteria 1 aja atau 3 aja, mungkin kriteria bisa jadi 7, bisa jadi 9, perhitungannya mulai ribet, alternatifnya mulai banyak supaya best buy buat kalian.
Nah, kemudian ketika ini ngomongin 100 juta, 1 miliar, kalau misalkan bapak kalian atau orang tua kalian tuh nyuruh beli tanah dong, kita investasi, kayak gitu. Jadi itu mulai tuh kalian berpikir dengan kriteria yang jauh lebih banyak atau mencapai yang jauh lebih banyak. Saya sangat masih bergantung banyak dengan decision support system, masih gunakan itu banyak ya setelah saya tamat S2 ya. Jadi decision support system jadi salah satu expert saya. Kemudian saya tuh gunakan itu dalam kehidupan saya sehari-hari. Kenyataannya kayak gitu. Itu jauh lebih menenangkan ketika saya punya pilihan yang jelas. Oke, beli laptop nih. Kalau kalian punya budget, kayak ngomong di awal banget di pertemuan dua ya, saya lebih suka sama bobot yang tipis gitu karena saya makin tua gitu. Tapi saya nggak mau punya laptop berat gitu. Tapi pengen laptopnya bagus, kebetulan nggak ada duit, ya udah kriteria saya dikit kan. Tapi di satu sisi saya juga pengen spek ini. Ya udah jadi akan banyak. Pertimbangan saya ya udah ujung-ujungnya udah di MacBook Air gitu. Cukup duit saya segitu, bobotnya ringan, ya udah win solution lah. Saya kemarin pengen beli apa ya? Harga segitu ya Pak. Kayaknya ROG deh. ROG yang lama deh. Kayaknya sekitar 15-17. Kayak gitu. Jadi decision support system itu sangat berpengaruh pada hidup saya pribadi. Kalian harus coba sih menggunakan decision support system dalam kehidupan kalian ketika kalian bisa berpikir rasional. Tapi decision support system tidak akan bisa mengalahkan ketika gebetan kalian itu bilang makan di mana terserah. Mampus. Makan di mana terserah. Saya jadi kepikiran kalau restoran terserah. Jadi orang-orang yang kayak gitu akan datang ke restoran saya makan apa terserah, nasi goreng apa terserah, suka-suka yang bikin kayak gimana, suka asinan bodoh amat. Ya jadi makan nasi terserah, itu makan daging terserah, daging buaya saya kasih juga terserah, minumnya apa aja terserah, kadang-kadang rasa gula, kadang-kadang rasa garam. Jadi kayak gitu. Decision support system itu akan kacau ketika akan ada ambiguitas di situ. Kayak gitu. Dan misalkan ada narasumber ditanya, Pak, kira-kira lebih penting mana ya, kriteria A atau kriteria B? Serah. Nah, terus gitu. Gimana dong? Jadi decision support system seperti itu. Dan metode Prometheus itu cukup berumur ya di tahun 80. Tapi sejujurnya decision support system menggunakan Prometheus terus bergerak. Jadi puncak kejayaan di 2010 kalau saya rasa seperti itu. Cuma ini adalah pertemuan terakhir menggunakan decision support system untuk metode MADM CDF, ya, multi-criteria decision making atau multi-attribute decision making. Banyak sekali metode yang asik digunakan dalam decision support system. Mahasiswa bimbingan saya, kakak-kakak tingkat kalian itu banyak menggunakan metode murah sekarang trendingnya. Gitu. Metode murah saya juga di Google Scholar itu sekarang sedang dapat perhatian dari 10 citasi, itu cukup banyak buat saya. Nah, terus setelah itu kita punya ada metode Marcos, saya tawarkan sama anak-anak juga, itu metode yang sangat baru 2018, jadi itu masih baru banget, jadi unsur novelty-nya masih ada. Jadi sekarang saya sarankan ini mungkin sudah mulai pertemuan ke depan itu kita membahas group decision support system. Saya akan bahas metode itu dan juga akan saya harapkan untuk GBSS yang Borda dan grup decision making yang lain. Pertemuan 13-14. Saya ingatkan lagi, UAS itu akan saya post kalau nggak salah bisa besok, UAS, karena itu adalah berbasis project, jadi saya siapkan waktu 1 bulan untuk kalian project. Jadi harusnya kalian Januari sudah UAS dan kita bisa demo program. Oke, kelompok 5 orang bikin metode yang paling mungkin yang kalian bisa. Kalau misalkan kalian pengen lulus mata kuliah ini, kalian yang paling gampang aja boleh.
So itu misalkan boleh. Atau kalian pengen nantar diri, Pak, kasih saya metode yang kiranya bagus, yang mungkin saya bisa jadi modal buat TA. Saya kan kasih metode-metode yang mungkin buat kalian bisa TA. Jadi akan saya kasih selengkap-lengkapnya sampai seperhitung-perhitungannya. Jadi tinggal kalian itu bisa mengimplementasikannya pada web. Ya, jangan lupa ada UAS. Oke, itu saja. Ada pertanyaan sebelumnya? Aman? Ada yang bingung? Ada yang bingung dari pertemuan kelima? Saya belum cek nilai UTS. Oke. Oh, itu sepi amat. Oke. Itu untuk Promete. Alitre sama Promete sejujurnya pribadi saya agak kurang dalam menjelaskan. Mohon maaf karena emang ketertarikan saya pada metode itu agak kurang karena ribetnya bukan main dan tidak user friendly untuk kita terapkan pada aplikasi berbasis web. Jadi saya agak kurang di situ. Itu saja. Topsis masih mending. AHP, WP, Topsis masih asik. Gitu. Pas-pas masih asik. Murah, banyak sekali metode yang asik lainnya terapkan pada web. Oke. How pertemuan ke-12 Atia bertahan lagi 1 bulan aja sama saya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, sepertinya tidak. Apabila ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di grup atau japri saya mengenai UAS boleh gitu, atau mengenai metode-metode yang akan lebih menarik untuk kalian bisa challenge diri kalian. Itu saja. Oke, terima kasih sudah hadir di pertemuan 11. Terima kasih. Selamat malam. Saya izinkan live. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Semua Pak. Ya, terima kasih. Maaf Pak. Untuk kelompoknya kan 5 orang Pak ya? Ya, 5 orang cukup. Oke. Gimana? Mau 10 orang? Enggak, 5 cukup Pak. Cukup Pak. Cukup, Pak. Kalau bahasanya kan bebas Pak ya, bahasa pemrogramannya. Saya harapkan web. Tapi kalau misalkan kalian pakai Anaconda juga Pak. Udah belajar bahasa Anaconda. Oke Pak, siap Pak. Yuk, siap. Yesus sama Pak. Yuk, sama-sama.